Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali lagi bersama kami di channel Sang Ma'rifat. Kali ini kami akan membahas tentang sholat. Sholat itu adalah mempraktekkan ikrar dan janji kita semasa di alam ruh, dan ia bukanlah membawa kita masuk ke dalam surga, melainkan hanya untuk menunaikan ikrar dan janji rahasia. Tunduk ketika di alam ruh dan rahasianya masuknya peristiwa ruhani ke dalam jasad bayi dalam perut ibu, yakni tanda ubudiyah, pengabdian seorang hamba, sebagaimana firman-Nya, Allah yang bermaksud, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah kamu itu sesudah kamu meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sebagai sumpah itu, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Quran Surah An-Naml ayat 91. Di dalam sholat mesti fana dalam zat Allah, fana dalam sifat Allah, dan fana dalam afal Allah. Maka fana itulah ialah mempraktekkan kerja bagi la ilaha illallah atau la haula wala quwata illa billah. Artinya jasad dalam kalimat alif artinya hu, bagi perempuan ha artinya hu. Kita berkata di dalam hati, tiada zat, aku hanya zat Allah. Tiada sifat, aku hanya sifat Allah. Tiada afal, aku hanya afal Allah. Tiada wujud, aku hanya wujud Allah. Dan jangan ingatkan batang tubuh kita sebaik-baiknya ingatan, dia zat dan dia asma, artinya menyerahkan diri kepadanya, sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat yang kabar gembira bagi orang-orang yang menyerahkan diri. Quran Surah An-Naml ayat 89. Apakah sudah benar kita menyembahnya? Sesungguhnya sholat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sholat pendek yang disertai dengan tafakkur atau kehadiran hati adalah lebih baik daripada sholat sepanjang malam dengan hati yang lalai. Takkan diterima sholat seorang yang dilakukan sebagai seekor burung yang mematuk-matuk makanannya tanpa disertai kehadiran hati yang dikatakan sebagai sarana pertemuan kita dengannya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada satu yang aku takutkan di antara yang aku takutkan menimpa umatku kelak, yaitu syirik kecil. Sahabat bertanya, apakah itu syirik kecil? Beliau Rasulullah SAW menjawab, di akhirat kelak akan ada sekelompok orang yang mengeluh, merangkak, dan menangis. Mereka berkata, ya Allah, di dunia kami rajin melakukan sholat, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak mau melakukan sholat. Malaikat menjawab,
Tidakkah kalian ingat sewaktu melakukan sholat, kalian bukan mengharap ridha Allah, tapi kalian mengharap pujian dari manusia? Maka carilah manusia yang kau harap pujiannya itu. Sholat ialah berdiri, menyaksikan diri. Itulah kenapa kita diwajibkan menyebut aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan, tiada aku, tiada ibadah kecuali hanya Allah. Pujian kodim ala kodim, sifatullah kepada zatullah. Ya Muhammad, sholatmu itu ganti ibadahku, kata Allah. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.